Takkan ku ragu akan kasih setiamu. Takkan ku ragu akan pertolonganmu. Takkan ku
Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa kembali bersama-sama bertemu di dalam siaran channel YouTube GBI Sumbersari. Kita boleh beribadah secara online pada saat ini, dan saya bersyukur pada Tuhan kalau setiap jemaat tentunya ada dalam keadaan yang baik, yang sehat, kita semua diberkati Tuhan. Dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan menyertai gereja kita GBI Sumbersari selama 10 tahun. Boleh kita melaluinya. Gereja Tuhan yang ada ini boleh bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Kita boleh menyaksikan perkara-perkara yang indah. Kita boleh menyaksikan hal-hal yang luar biasa, penyertaan Tuhan. Walaupun kita melewati suka dan duka, tetapi ada mujizat Tuhan, ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada setiap pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang selalu mendukung pelayanan kita di GBI Sumbersari ini. Kita menjadi satu keluarga yang indah di dalam Tuhan dan saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita juga bisa menyaksikan perkara-perkara yang hebat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Saya percaya kita semua menjadi bagian di dalam pelayanan kita di GBI Sumbersari, menjadi alat Tuhan yang efektif, yang berguna. Bahkan masa depan gereja ini akan menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan untuk memenangkan banyak-banyak jiwa, mendewasakan setiap jemaat yang ada, dan kita semua akan menjadi mercusuar bagi kota ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi GBI Sumbersari. Tepatnya tanggal 4 Maret kita merayakan ulang tahun ini, dan nanti kita akan merayakan secara onsite pada tanggal 20 Maret di Gedung Sumbersari Square. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, memberi kepada kita kekuatan yang baru. Mari sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman Tuhan boleh menguatkan kami, boleh berakar dengan baik, bertumbuh dengan baik, dan juga menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi alat yang efektif, alat yang berguna di tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap langkah hidup kami, menolong kami. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berkati ya Tuhan, supaya kami semua boleh mendapatkan hal yang baik saja dari Tuhan. Firman Tuhan menguatkan hidup kami. Kami juga secara khusus mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini kalau Tuhan menyertai kami selama 10 tahun. Gereja Tuhan GBI Sumbersari boleh ada dan bertumbuh karenanya, dan juga semakin hari boleh semakin menjadi dewasa. Tuhan menyertainya, ada perkara-perkara yang indah, ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan berikan, bahkan mujizat Tuhan terus berlaku atas gereja ini. Kami juga percaya masa depan gereja ini senantiasa ada dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan melihat, menyaksikan perkara-perkara yang lebih hebat lagi yang akan Tuhan berikan bagi kami semua. Oleh karena itu kami akan terus bertumbuh di dalam Tuhan dan memenangkan banyak-banyak jiwa. Kami boleh menjadi mercusuar bagi kota ini. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kami semua pada saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Gerejaku, Keluargaku. Gereja adalah kumpulan orang-orang, dan di dalamnya ada keluarga-keluarga. Demikian juga setiap keluarga, biasanya satu keluarga beribadah di dalam sebuah gereja. Gereja yang sehat itu akan menopang setiap keluarga. Keluarga ini juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan kemudian akhirnya menjadi keluarga yang sehat di dalam Tuhan. Demikian juga keluarga yang sehat, keluarga ini akan bertumbuh di dalam Tuhan, dan tentunya akan menjadi penopang bagi sebuah gereja, supaya gereja itu menjadi semakin hari boleh semakin sehat, boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi tentunya ada keterkaitannya antara sebuah keluarga dan juga gereja. Setiap keluarga yang akan menopang sebuah gereja, gereja juga tentunya akan menopang keluarga demi keluarga yang ada. Oleh karena itu, saudara sekalian, pada saat ini biarlah kita boleh memahami, boleh mengerti. Ya, hubungan antara keluarga dengan gereja adalah sangat erat sekali. Bahkan kita semua satu gereja ini dikatakan satu keluarga Allah, bukan? Nah, oleh karena itu mari kita memahami supaya firman Tuhan boleh menguatkan kita, supaya kita memahami semuanya ini di dalam kasih dan pengertian daripada Allah saja. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18.
Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya bacakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadamu nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kami. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kami. Saudara sekalian, firman Tuhan ini disampaikan oleh Yosua kepada seluruh orang Israel ketika sudah ada masa kedamaian di seluruh Israel. Mereka berperang mengalahkan setiap kerajaan yang ada di sana dan kemudian memenangkan seluruhnya. Dan kemudian mereka akhirnya menempati daerah-daerah tertentu. Kemudian pada saat Yosua sudah menjadi tua dan Yosua kembali menantang orang Israel, bukan untuk berperang, tetapi dia menantang apakah mereka akan beribadah kepada Tuhan atau tidak. Yosua dengan jelas sekali mengatakan bahwa kami, katanya, seisi keluarga akan beribadah kepada Tuhan. Dan bangsa itu juga menyahut, mereka berkata bahwa mereka juga sudah menyaksikan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan, maka mereka juga akan beribadah kepada Tuhan. Memang dalam sepanjang sejarah, maksudnya di dalam kehidupan Yosua masih hidup dan beberapa tahun setelahnya, bangsa Israel mereka selalu beribadah kepada Tuhan. Itu adalah perkara yang luar biasa, perkara yang indah. Kenapa? Karena Yosua sendiri, mereka seisi keluarganya beribadah kepada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah peperangan mungkin mereka tidak pernah membicarakan masalah itu, tetapi ketika ada kedamaian, mereka mengatakan bahwa seisi keluarganya mereka akan beribadah kepada Tuhan. Memang saudara sekalian, kalau kondisinya sedang perang, maksudnya kalau kita dalam keadaan yang terpisah-pisah, kita mungkin tidak baik, saudara sekalian, saat di antara satu dengan yang lainnya hubungannya tidak baik, maka itu seperti perang, bukan? Tetapi kalau hubungannya baik, satu dengan yang lain, ada di dalam Tuhan, saling pengertian, beribadah bersama-sama, maka keluarga ini ada dalam sebuah kedamaian. Dan kedamaian ini juga boleh menciptakan keluarga yang semakin indah di dalam Tuhan. Itulah tujuannya Allah ingin memberkati setiap keluarga demi keluarga yang ada. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita adalah keluarga-keluarga yang boleh diberkati Tuhan, yang menyembah Tuhan. Kita harus menjadi sebuah keluarga yang memang berkomitmen untuk menyembah Tuhan. Gereja sendiri itu berasal dari kata eklesia, saudara sekalian. Ek artinya keluar, dan klesia itu udah berasal dari kata kaleo yang artinya memanggil. Jadi eklesia itu adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia ini. Dan akhirnya menjadi sebuah kumpulan orang-orang ini, diantaranya adalah keluarga demi keluarga yang ada. Dan gereja sendiri, saudara sekalian, itu memang kita boleh klasifikasikan menjadi dua grup, saudara sekalian. Yang pertama adalah gereja universal. Gereja universal adalah mencakup seluruh orang percaya yang ada di dunia ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, saudara sekalian. Kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita adalah gereja universal. Kita semua adalah gereja Tuhan. Tetapi gereja universal ini bersatu di dalam sebuah gereja yang namanya gereja lokal. Jadi selain gereja universal, kita semua seluruh dunia ini adalah orang-orang percaya menjadi satu, tetapi ada yang namanya gereja lokal. Gereja lokal adalah sekelompok orang percaya di satu lokasi tertentu, di mana mereka memiliki pengakuan iman yang sama, melakukan sakramen, kita melakukan sakramen baptisan dan juga perjamuan kudus, memiliki kehidupan rohani yang tertib, serta memiliki sebuah tujuan yang sama. Tadi dikatakan di sini bahwa gereja lokal adalah sekelompok orang percaya. Tadi saya katakan sekelompok, itu tentunya ada keluarga demi keluarga yang ada di sana. Di dalam lokasi tertentu, ada tempatnya, saudara. Ada tempatnya.
Kita punya sebuah tempat untuk kita boleh beribadah bersama-sama, kita memuji Tuhan bersama, mendengar kebenaran firman Tuhan bersama, bertumbuh bersama di sana, dan kita boleh semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam sebuah gereja lokal. GBI Sumbersari adalah sebuah gereja lokal, di mana kita semua, setiap jemaatnya boleh berkumpul, beribadah bersama-sama, apakah itu dalam sebuah keluarga atau individu, tetapi kita dalam sebuah gereja dan kita menjadi sebuah keluarga Allah. Nah, tadi saya katakan gereja yang kuat akan menopang setiap keluarga yang ada, sehingga keluarga ini juga menjadi sehat, menjadi kuat. Gereja yang sehat, maksud saya keluarga yang sehat, juga akan semakin menguatkan atau menopang gereja ini bertumbuh dengan lebih baik. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita mau belajar apa yang mau Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada 3 perkara yang boleh kita sama-sama pelajari di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, yang telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciumannya? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepada kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Nah, saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh memberikan kepada kita sebuah pengertian yang indah bagaimana gereja itu adalah sebuah keluarga bagi kita semua. Berdasarkan firman Tuhan ini, firman Tuhan mengajarkan 3 hal penting gereja sebagai keluarga Allah. Yang pertama adalah menerima perbedaan sebagai keluarga Allah. Dalam ayat 12 dan 13. Tapi kita akan baca ayat 13 saja. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Apa maksudnya menerima perbedaan sebagai keluarga Allah? Jadi bukan kita ini menyatukan perbedaannya, atau kita berbeda-beda kemudian diatur sedemikian rupa supaya kita tidak berbeda lagi. Tidak seperti itu, saudara sekalian. Tetapi menjadi keluarga Allah, yaitu kita mau menerima perbedaan itu. Kita semuanya sama-sama diadopsi karena kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi kita semua memiliki karakter, sifat, pembawaan, masa lalu yang berbeda-beda. Tapi kita dipersatukan di dalam Tuhan, di dalam sebuah gereja Tuhan. Dan di dalamnya tentunya setiap orang berbeda-beda. Kita belajar untuk menerima perbedaan itu. Kalau kita mau belajar menerima perbedaan itu, maka itu menjadi indah di dalam Tuhan. Kita menjadi sebuah keluarga besar, gereja Tuhan, yang semakin hari bisa semakin memahami, semakin bertumbuh karenanya, saudara sekalian. Jadi jelas bahwa bukan harus disatukan perbedaan itu, tapi kita mau belajar untuk menerimanya. Misalnya apa, saudara sekalian? Kita berbeda suku bangsa. Tentunya Indonesia ini berbagai macam suku bangsa. Ya. Dan kalau kita mau belajar untuk menerima perbedaan itu, saudara, itu sangat indah di dalam Tuhan, bukan? Karena Kristuslah semuanya menyatukan setiap orang-orang yang ada. Mungkin kita juga berbeda di dalam latar belakang, saudara sekalian. Kita mungkin berbeda juga di dalam pendidikan kita. Berbagai macam
hal yang berbeda-beda, saudara sekalian. Tentunya juga faktor ekonomi. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, saudara sekalian. Tadi saya katakan ada orang yang pintar, ada orang yang mungkin pendidikannya rendah. Jadi berbeda-beda, saudara sekalian. Tentunya sangat berbeda-beda. Suku berbeda, ya, usia juga berbeda. Nah, perbedaan itu tentunya tidak bisa kita buat sedemikian rupa menjadi sama. Tentunya tetap saja kita berbeda. Namun perbedaan itu, saudara sekalian, semuanya itu biarlah kita persatukan atau kita boleh saling memahami, mengerti di dalam Tuhan. Walaupun kita berbeda, tetapi kita adalah sebuah keluarga. Bila berbeda satu dengan yang lainnya, bukan artinya harus disingkirkan dari gereja. Tidak, saudara sekalian. Tetapi kita semua boleh menerimanya, kita mungkin boleh menopangnya, boleh menolongnya, sehingga kemudian ada hal-hal yang baik di sana. Indah, karena Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita, kita juga menjadi berkat bagi orang-orang yang dari sekitar kita, khususnya yang ada di gereja. Pada suatu waktu, saudara kalian, di Inggris, ada seorang yang sangat terkenal, waktu itu masih kuliah, namanya Mahatma Gandhi. Dia sangat terkesan dengan Injil. Dia baca Alkitab, saudara sekalian, dan dia sangat terkesan dengan Tuhan Yesus. Jadi dia katakan, saya ingin menjadi pengikut Tuhan. Kemudian dia pergilah ke gereja karena kekristenan itu diajarkan di gereja, begitu kan? Akhirnya dia datang. Saudara, Mahatma Gandhi kan orang India, dia pakai pakaian India, saudara sekalian. Kemudian ketika akan masuk ke gereja, asyirnya di depan penyambut tamunya melarang dia masuk. Kenapa? Karena Mahatma Gandhi berbeda dengan mereka. Mereka pikir, kamu siapa? Kamu bukan orang Kristen, kamu tidak boleh masuk. Jadi Mahatma Gandhi kecewa, dia katakan walaupun Yesus ajarannya baik dan sangat luar biasa, tetapi para pengikutnya tidak mengerti, memahami ajaran Yesus itu, katanya. Dan Mahatma Gandhi akhirnya tidak menjadi pengikut Kristus, saudara sekalian. Tetapi marilah saudara kita mengerti, memahami. Memang orang berbeda dengan kita. Tapi justru kesempatan inilah kita boleh menjangkau setiap orang yang ada. Supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Ketika mereka ada bersama-sama dengan kita dalam sebuah gereja. Mari kita jadikan dia satu keluarga. Bukankah pada saat kita menjadi sebuah gereja universal, kita ini dipersatukan oleh Tuhan, bukan? Menjadi sebuah gereja yang ada di dalam Tuhan. Begini, saudara sekalian, kalau saudara sekarang pergi naik bus saja misalnya, dan kemudian saudara duduk sendirian, tiba-tiba di sebelah saudara penumpang yang di sebelah saudara tidak saudara kenal, tiba-tiba membuka Alkitab misalnya. Saudara tahu dia orang Kristen kan? Bukankah saudara langsung akrab akan ngobrol dengan dia? Betul? Karena ini adalah gereja Tuhan, menjadi sebuah gereja universal, begitu saudara. Dan kita saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau kita ada dalam sebuah gereja lokal. Wah, seharusnya itu menjadi lebih menopang lagi satu dengan lainnya. Saya sering pelayanan desa ke beberapa tempat di daerah, saudara sekalian. Kami sering kali begini, kita nggak tahu, tempat itu belum pernah kita kunjungi, kita hanya tahu lewat orang lain dan kemudian kita telepon kepada pendeta yang ada di desa. Pak, kami akan berkunjung. Kemudian pendeta yang ada di desa berkata, baik Pak, nginep saja di rumah kami, begitu ya, dan sebagainya. Saudara, ketika kami datang ke sana, kami tidak pernah bertemu sebelumnya, bukan? Kami mau melayani, kami datang ke gereja itu, dan walaupun kami tidak pernah kenal sebelumnya, tetapi kami diterima, kemudian disuruh tidur di sana, dikasih makan, dan sebagainya, saudara sekalian. Bukankah itu sebuah wujud dari sebuah gereja universal? Di mana kita ini memang satu keluarga Tuhan. Tadi saya katakan terlebih lagi kalau kita ada dalam sebuah gereja lokal. Seharusnya kita ini boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau kita ada benturan, namanya juga kalau kita sering ketemu, tentunya ada benturan, ada persoalan ya. Jangan pikir-pikir terus kita mau pindah gereja, saudara. Tempat yang sudah Tuhan berikan dalam sebuah gereja itu adalah tempat di mana Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertumbuh di sana dan menjadi dewasa, juga menjadi penolong bagi orang-orang yang ada di sana, saudara sekalian. Oleh karena itu jangan berpikir kalau ada benturan kita nanti pindah gereja. Nanti saudara akan berpikir seperti itu terus. Ada persoalan pindah lagi gereja, ya. Ada persoalan pindah lagi gereja dan saudara tidak akan tertanam akhirnya di dalam gereja itu. Saudara, kalau saudara punya sebuah payung, kemudian payung itu misalnya sobek payungnya,
Bukankah saudara jangan dibuang dulu saudara ya? Bukankah saudara masih bisa menambalnya, masih bisa menutupnya, sehingga payung itu masih bisa dipakai saudara sekalian. Jadi jangan buru-buru setiap payung itu saudara yang sobek kemudian saudara buang saudara. Tidak seperti itu bukan? Ya. Nah kita ini saudara ada dalam sebuah keluarga. Mari ketika kita ada persoalan, kita ada masalah, kita ingat bahwa kita ini dipersatukan oleh Tuhan. Memang seringkali persoalan muncul itu karena apa? Karena biasanya kita dengerin orang lain, betul ya? Kita dengerin orang. Jadi memang kalau kita dengerin orang, apa kata orang, itu seringkali kita ini menjadi salah paham, saudara sekalian. Jadi jangan sampai kemudian kalau orang berbicara sesuatu, kemudian kita langsung saja emosi, marah, dan sebagainya. Tetapi mari kita cari tahu apa penyebabnya, kita bicarakan. Bukankah tadi saya katakan kita hidup di dalam Tuhan, kita tentunya bisa menyelesaikannya dengan kuasa Tuhan sehingga setiap persoalan itu bisa selesai di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Memang betul ada ungkapan bahwa katanya kalau titip uang itu bisa berkurang, titip uang kepada orang lain bisa berkurang ya. Tetapi kalau titip omongan malah semakin bertambah, kira-kira begitu ya. Nah oleh karena itu, ayo kita belajar jangan menghakimi orang lain karena apa kata orang. Karena menurut Yesaya 11 ayat 1-3, kita ini diberikan roh hikmat dan pengertian oleh Tuhan. Ya. Dokter saja, saudara sekalian, kalau memutuskan sesuatu, tentunya tidak langsung asal memutuskan, bukan? Dia harus bertanya dulu kepada pasiennya, sakitnya apa, kemudian persoalannya apa, kemudian segala macam, apakah ada alergi obat dan sebagainya, usianya berapa, dan sebagainya, gitu kan? Saudara sekalian, semua setelah didiagnosa semuanya, baru dokter itu memberikan obat supaya pasien itu bisa sembuh. Demikian juga saudara sekalian kita semua, ayo jangan sampai kita ini merasa bahwa kalau ada dalam sebuah gereja kemudian ada persoalan, kita ini hanya berpikir bahwa kalau persoalannya seperti ini saya akan pergi dari gereja ini misalnya begitu. Tidak, karena kita adalah sebuah keluarga ya. Dan dalam sebuah keluarga itu saudara sekalian tentunya kita boleh senantiasa saling menopang. Kita menerima perbedaan yang ada ya. Supaya semakin hari kita boleh menjadi orang-orang yang semakin indah di dalam Tuhan. Percaya kepada saya, saudara sekalian, penyebab utama dari stres itu adalah pikiran yang negatif terhadap orang lain. Kalau kita berpikir positif terhadap orang lain, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kita belajar bahwa setiap jemaat memiliki fungsi di dalam keluarga Allah. Tadi disampaikan di dalam Korintus tadi, ya ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20 dikatakan, bukankah tubuh ini bukan hanya isinya telinga melulu misalnya, atau mata saja semuanya, atau hidung saja. Tentunya sebuah tubuh itu banyak anggotanya, dan setiap anggotanya punya fungsinya masing-masing. Jemaat di dalam gereja Tuhan, di dalam gereja lokal, itu memiliki fungsinya masing-masing. Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di dalam gereja Tuhan, saya percaya tidak ada pengangguran. Setiap orang seharusnya melayani. Dikatakan di sini ada 5 jawatan saudara sekalian. Ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi pemberita Injil, ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi pengajar. Tidak ada yang pengangguran saudara sekalian. Dan saya percaya kita semua boleh memiliki fungsi di dalam setiap gereja. Saudara punya keahlian apa? Saudara punya kemampuan apa? Ayo kita kembangkan. Saya percaya setiap kemampuan apapun juga yang saudara miliki pasti akan berguna bagi sebuah gereja lokal yang ada. Bahkan saudara pekerjaannya hanya membersihkan kursi saja, itu adalah sebuah pelayanan. Saudara jangan, karena begini, kalau saudara membersihkan kursi, bukankah itu kursi itu dibersihkan untuk jemaat duduk? Betul ya? Nah, jemaat duduk itu apa? Untuk memuji Tuhan, saudara sekalian. Artinya, setiap kita membersihkan kursi, kita sedang melayani Tuhan. Bukan melayani orang, saudara sekalian. Kita sedang melayani Tuhan, kita sedang mengerjakan terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu, dalam setiap pelayanan, kita apapun juga jenis pelayanannya, ayo lakukan dengan sepenuh hati supaya kita boleh berfungsi dengan baik. Jadi tidak ada yang diam saudara sekalian dalam gereja.
semuanya harus berfungsi. Saudara, jari tangannya ada 5. Saya suka sekali makan makanan Sunda, saudara sekalian ya. Kalau makan makanan Sunda biasanya pakai tangan kan, betul ya? Pakai tangan, dan wah kalau makan pakai tangan itu kelihatannya lebih nikmat begitu. Tapi saudara coba pikirkan ya, kalau kita makan pakai tangan begini kan saudara ya, diambil gitu kan makanannya begitu. Coba kalau sekarang jempol saudara tidak usah dipakai, ambil makanannya saudara. Kira-kira masih bisa nggak? Masih bisa saudara ya, begini. Kira-kira ambil makanannya. Nah, saudara coba kalau pakai 3 jari, bisa ngambil makanannya? Masih bisa, cuman kan ngambilnya lebih sedikit. Bayangkan kalau 2 jari saudara sekalian. Kita pakai 2 jari begini saudara ya, lebih sedikit lagi. Paling bisa dicapit-capit makanannya begitu kan. Bayangkan kalau makannya pakai 1 jari. Tentunya tidak bisa, bukan? Ya, 5 jari Tuhan ciptakan supaya 5-5-nya bisa berfungsi dengan baik saudara sekalian. Demikian juga di dalam gereja Tuhan. Setiap orang yang ada, kita semua berfungsi. Jangan sampai satu dengan yang lainnya itu malah ada persoalan, tidak mau saling bekerja sama, ya satu dengan yang lainnya. Kita punya fungsi masing-masing dan kemudian kita boleh melakukan perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Saudara diselamatkan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saudara ditempatkan di GBI Sumbersari, di sebuah gereja lokal yang ada, itu semua juga karena kasih, berkat, dan anugerah Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang berfungsi di dalam gereja Tuhan ini. Supaya kita semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Kalau ada persoalan, saudara sekalian, mari kita selesaikan. Ya. Kemudian setelah diselesaikan, disembuhkan. Kalau sudah disembuhkan, kita berfungsi kembali. Betul ya? Berfungsi kembali maksudnya kita bisa melakukan fungsi kita, melayani Tuhan. Bayangkan kalau kita melayani, kemudian kita ada perselisihan, kemudian tidak diselesaikan. Maka kita pasti tidak akan bisa melayani lagi, saudara sekalian. Tidak bisa melayani karena hati kita tidak damai sejahtera, karena tidak diselesaikan, kemudian kita selalu ada persoalan lagi dengan orang lain. Ya, tetapi coba kalau ada persoalan, diselesaikan, saudara sekalian, disembuhkan di sana, berdoa bersama-sama. Kemudian setelah itu, baru kita melayaninya enjoy, betul? Baru kita kembali bisa berfungsi kembali. Menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita berfungsi di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, jemaat tertanam sebagai keluarga Allah. Nah, tertanam di sini dikatakan tertanam. Tertanam itu artinya, saudara sekalian, itu ada akarnya. Kemudian setelah akarnya bertumbuh, maka ada pertumbuhan yang baik. Nah, dikatakan tertanam sebagai keluarga Allah. Saya rindu setiap jemaat yang ada, kita semua boleh sungguh-sungguh pertama kita percaya kepada Tuhan, kemudian mulai bertumbuh ke arah yang baik, semakin hari boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Ketika kita bisa tertanam, kita terikat satu dengan yang lainnya. Kita ini saling menopang satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita tertanam dan kita bertumbuh, maka sebuah pohon yang bertumbuh dengan baik, maka akan menghasilkan buah-buah yang baik, saudara sekalian. Menghasilkan buah-buah yang baik bisa dinikmati oleh orang lain. Demikian juga di dalam kehidupan pelayanan kita. Kalau kita tertanam dengan benar, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tentunya tidak ada tamu dalam gereja Allah, saudara sekalian. Kita semua harus tertanam di dalamnya. Jemaat yang baru datang, saudara, itu tentunya kita layani supaya mereka juga bisa tertanam. Tadinya mereka baru datang, tidak tertanam, tidak terikat dengan kita, tapi kemudian kita bantu dia supaya dia mau bertumbuh di dalam Tuhan, menikmati berkat Tuhan, mulai tertanam di dalam gereja bersama-sama dengan kita. Ketika mereka tertanam, mereka juga akan bertumbuh nanti. Bertumbuh kemudian akan menghasilkan buah-buah yang baik. Bayangkan saudara sekalian, kalau setiap pohon itu bisa bertumbuh dengan baik, berbuah dengan baik, maka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga setiap jemaat, kalau tertanam dengan baik dalam gereja sebagai keluarga Allah, kemudian bertumbuh di dalam Tuhan, setiap keluarga juga kemudian bertumbuh di dalam Tuhan dengan baik, maka semuanya akan menjadi baik, menjadi indah, saudara sekalian. Itu menjadi impian saya, saudara. Kenapa gereja kita GBI Sumbersari punya visi A Lighthouse in the City? Menjadi mercusuar bagi kota ini, saudara sekalian. Karena saya rindu setiap orang yang datang itu betul-betul bisa tertanam di dalam gereja, bertumbuh karenanya, kemudian nanti mereka akan berbuah menurut fungsi mereka masing-masing. Mereka akan berbuah menurut talenta mereka masing-masing, dan mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang.
itulah menjadi mercusuar, saudara sekalian. Itu akan menjadi sesuatu yang kokoh, sesuatu yang kuat, dan menjadi berkat. Karena mercusuar kemana? Memancarkan cahaya, bukan? Cahaya itu, saudara sekalian, menjadi berkat. Cahaya itu menjadi penolong bagi orang lain. Saya rindu setiap orang jemaat yang ada, ayo kita bertumbuh di dalam Tuhan, tertanam dengan benar, terikat dengan benar, saudara sekalian. Kita menjadi satu dalam keluarga Tuhan, kemudian juga kita membawa keluarga kita masing-masing dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin indah, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan kemudian kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 10 tahun GBI Sumbersari, saya bisa menyaksikan banyak sekali orang yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi saya tidak puas, saudara sekalian. Saya ingin menjadi agen perubahan. Maksud saya rindu gereja kita GBI Sumbersari menjadi sebuah agen perubahan yang efektif bagi kerajaan surga. Yaitu setiap orangnya semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjangkau banyak jiwa, bertumbuh lagi, saudara sekalian. Setiap orang yang bertumbuh ini menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Saya rindu, saudara, akan banyak orang, beratus-ratus orang, beribu-ribu orang bisa dimenangkan melalui pelayanan ini. Dan kemudian kita menjangkau banyak jiwa, memenangkan mereka, mempertumbuhkan mereka, saudara sekalian. Wow, saya yakin saya akan melihat banyak anak-anak muda nanti yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak orang-orang yang akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Saya percaya melalui pelayanan di GBI Sumbersari, ada perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang besar yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita sehati di dalamnya, terikat di dalamnya, maka akan menjadi indah adanya, saudara sekalian. Saudara sekalian, bukankah firman Tuhan di dalam Mazmur 33 berbunyi, alangkah baik dan indah kalau kita hidup rukun. Nah, kalau kita menjadi orang yang hidupnya rukun di dalam Tuhan, saudara sekalian, maka itu baik dan indah di mata Tuhan. Dan ke tempat itulah dikatakan Allah akan memerintahkan berkat. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya semua saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena apa? Karena kita semua adalah orang-orang yang hidup rukun sebagai keluarga Allah dalam sebuah gereja. Dan itu semuanya menjadi baik dan indah, sehingga Tuhan tentunya akan terus memerintahkan berkat bagi kita semua. Oh, kita semua menjadi orang-orang yang berkati Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oleh karena itu, hari ini kita belajar 3 hal, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita menerima perbedaan sebagai keluarga Allah, kita juga mau setiap jemaat memiliki fungsi di dalam keluarga Allah, dan kita semua menjadi jemaat yang tertanam sebagai keluarga Allah. Mari semakin hari kita boleh semakin menikmati kehidupan kita sebagai satu kehidupan yang indah, keluarga Allah di dalam gereja kita GBI Sumbersari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sempurnakan firman Tuhan pada hari ini, tentunya dengan perjamuan kudus. Saya percaya saudara sudah menyiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Mari kita persiapkan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh menerima perjamuan kudus ini. Ini semua karena berkat dan anugerah Allah saja. Mari sama-sama kita berdoa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini, biar kiranya kuasa Tuhan menjamah kami semua. Kami dilawat oleh Tuhan pada saat ini, melalui perjamuan kudus, kami boleh mengerti, semakin memahami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali merenungkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan, biar kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan kami semua. Layakan kami di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan juga yang menjamah hamba-Mu, layakan kami semua, biarlah kami semua boleh menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, ayo sama-sama kita angkat roti tangan kanan kita, mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Darahnya tercurah di atas Golgota untuk menyelamatkan saudara dan saya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami boleh bersama-sama mengalami perjamuan kudus pada saat ini. Biar kiranya kuasa Tuhan nyata menjamah hidup kami, memberkati kami ya Tuhan, memberi kepada kami terus kekuatan yang baru di dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami alat yang berguna di tangan Tuhan. Khususnya kami boleh menjadi bagian daripada keluarga Allah di dalam sebuah gereja ya Tuhan. Kami bersama-sama seluruh keluarga kami beribadah kepada Tuhan, dan kami menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan melalui setiap pelayanan yang ada di gereja. Kami berfungsi dengan baik ya Tuhan, dan kami boleh tertanam di dalamnya. Kami semua boleh menjadi orang-orang dipakai Tuhan, dan kami menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena itu urapi kami semua, jamah, supaya kami menjadi orang yang senantiasa dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Kuasa Tuhan sungguh nyata atas hidup kami semua. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat. Tuhan menjamah mereka dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan boleh menjamahnya. Mereka terus akan berkemenangan bersama dengan Tuhan karena mereka boleh percaya kepada Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan boleh menjamahnya karena bilu-bilur Tuhan boleh menjamah, menyembuhkan setiap saudara-saudara kami ini. Kami semua dalam keadaan yang baik, yang sehat. Kami juga sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan untuk 10 tahun ulang tahun GBI Sumbersari. Kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa ya dan amin bagi GBI Sumbersari. Kuasa Tuhan sungguh nyata atas setiap jemaat yang ada. Kami semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kami semua. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami sebentar akan mengakhiri siaran YouTube ini Tuhan. Dan ibadah ini kami percaya Tuhan menjamah kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja.
Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Percaya, katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.